Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Lailatun Nufar akan menjelaskan materi konsep Islam dan kesehatan manusia. Materi pertama yakni membahas mengenai manusia. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah 1. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Hal tersebut tercantum pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa, tercantum pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Yang ketiga, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia diantaranya adalah 1. Diangkat sebagai khalifah di muka bumi. 2. Diberikan bentuk yang terbaik. 3. Dilengkapi dengan perangkat yang menunjang. 4. Diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Bekal hidup manusia. Bekal hidup manusia ada 3. 1. Potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang, sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah. Materi selanjutnya kita membahas mengenai penyakit manusia menurut Al-Quran. Penyakit manusia menurut Al-Quran ada 2, yakni penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit rohani sendiri dibedakan menjadi 2. 1. Penyakit syubhat. 2. Penyakit syahwat. Penyakit jasmani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 61 yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, dan berwudu, tentunya karena suatu rahasia bersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita mengenai keagungan Al-Quran. Materi selanjutnya yakni membahas mengenai penyakit syubhat. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya, sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, yang benar sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai kebenaran. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Penyakit syubhat ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Penyakit syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat atau penyakit mengikuti syahwat adalah
mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Dalil penyakit syahwat terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, "Hei istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeingatlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Contoh penyakit syahwat antara lain rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, suka perkara-perkara keji, zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Materi selanjutnya membahas mengenai obat. Obat segala penyakit. Obat segala penyakit ada dua, yakni doa dan Al-Quran. Yang kita bahas pertama adalah doa. Doa adalah obat segala penyakit. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa manusia. Doa adalah senjata orang yang beriman, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Hakim dalam Sahihnya dari Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa doa adalah senjata kaum mukminin dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Dalam hadis lain, riwayat Tirmizi, dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain dengan perbuatan baik. Obat segala penyakit yang kedua adalah Al-Quran. Menurut surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dalam surat lain, yaitu surat Fussilat ayat 44 yang artinya, "Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman." Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran adalah obat segala penyakit. Anjuran berobat jika sakit diriwayatkan dari Usamah bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan serta dipandang sah oleh Turmuzi. Katanya, "Saya datang menemui Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengger, disebabkan hormat dan takzim mereka kepada Nabi SAW. Saya pun memberi salam, lalu duduk. Kemudian berdatanglah orang-orang Badui dari sana-sini. Tanya mereka, 'Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat?' Ujar Nabi SAW, 'Berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit yaitu penyakit tua.' Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Majah juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu.' Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Hukum berobat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmani memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya adalah wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Yang ketiga,
Bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Hukum berobat dengan barang yang haram. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tua dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya adalah haram. Dasar larangan berobat dengan barang haram diambil dari sabda Nabi SAW yang diantaranya diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu." Selain itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan barang yang haram." Bahan-bahan yang dilarang antara lain bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, bisa bersifat najis seperti tuak atau alkohol. Yang kedua, bahan yang dilarang secara khusus seperti besi panas, racun dan sebagainya. Diambil dari sabda Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, dan sebagainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Menurut Syafi'i, mengenai mantra ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitab buah atau zikir-zikir yang diketahui, jelas dasar syariatnya. Syarat-syarat pengobatan Islam. Yang pertama, sesuai tuntunan syariah sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau diharamkan. Bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran ada 7, di antaranya kurma, delima, jahe, buah tin, zaitun, pisang, dan madu. Bahan-bahan alam tersebut memiliki berbagai macam manfaat yang berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sesama, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.